Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara PMO kita pada hari ini, mari kita bersama-sama tasyawuran dan istighosah. Semoga acara kita pada hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalq, wassalatu wassalamu alaika nurul khalqi hadil anam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سيدي سواك فإن دار كل شخص ذلك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي وانظر لي يا سيدي بنظره سورة الحضرة العليم يا سيدي يا أيها الغوث يا أيها الغوث يا سيدي يا أيها الغوث. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ya, untuk hari ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama mengikuti PMO ya pada tanggal 20 Desember. Mohon maaf mungkin agak mendadak nih Bapak Ibu untuk hari ini yang kita jadwalkan sebenarnya mulai acaranya adalah minggu depan. Namun karena ada informasi bahwa PMO dilaksanakan setidaknya maksimal hari ini batasnya, maka kita majukan katanya. Nah, untuk agenda PMO hari ini Bapak Ibu mohon izin menyampaikan ya. Agenda kita hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang progres program prioritas yang sudah kita pilih bersama pada PMO bulan Agustus itu ya, untuk kita laksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Kita mengambil topiknya itu satu topik ya Bapak Ibu, yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Subtopiknya yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebelum kita masuk ke acara ya Bapak Ibu, masuk ke refleksi dan sebagainya, saya aturkan pada biasanya pada PMO kita sebelumnya kita dibersamai oleh Pak Sirot ya. Namun untuk PMO kali ini Pak Sirot Yudin berhalangan hadir karena beliau sedang sakit, jadi mohon bantuan doa dan mujadahnya. Semoga Pak Sirot pengawas kita bisa segera diberi kesehatan dan pulih paripurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk agenda kita hari ini Bapak Ibu, untuk topik kita akan topik pertama dulu, masuk ke topik pertama itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu nanti saya minta mungkin dua guru, ya, untuk merefleksikan bisa kita akan ya. Dan sebenarnya kita ketahui bahwa berdiferensiasi itu kan ada beberapa konten dan sebagainya. Nah, nanti mungkin bisa dengan ceritakan katanya. Mungkin kita bisa lebih mudah melakukan diferensiasi proses gitu, atau mungkin penggunaan media ajar yang beragam dan sebagainya. Cuma mungkin kesulitan di konten, contohnya begitu. Nanti setelah jaringan sampaikan kendalanya apa, nanti kira-kira nih apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar bisa meningkat gitu ya pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan nanti di paruh kedua kita akan membicarakan tentang proyek ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran ya, bukan proyek B5. Nah, nanti di situ juga mungkin kita minta perwakilan 1 atau 2 orang guru ya untuk menceritakan berbagi praktik baik mungkin ya proyek yang sudah dilakukan apa dan kira-kira kendalanya seperti apa gitu. Dan mungkin nanti kedepannya ingin di semester 2 selanjutnya ingin melanjutkan proyek dalam hal apa gitu ya. Dan juga ini Bapak Ibu nanti rencananya kita kan masih punya sampai bulan Januari ya, di bulan Januari nanti sebelum kita memilih topik yang baru gitu, atau subtopik baru untuk kita kembangkan di semester 2. Dan nanti untuk teman-teman yang mungkin proyek gitu ya, masih ingin mengejar proyeknya, ingin berkolaborasi untuk melakukan pembelajaran proyek, mungkin bisa nanti dirasakan di bulan Januari gitu. Ya, sebelumnya saya akan sampaikan secara garis besar nih Bapak Ibu ya, yang sudah kita lakukan di kelas ya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Dari pengamatan kami, alhamdulillah
bahwa sebagian besar Bapak Ibu guru memang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, walaupun diferensiasinya itu beragam. Jadi ada yang berdiferensiasi itu proses saja, ada yang proses sudah sampai kontennya gitu ya, ada yang asesmennya sudah berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu harapannya kan bisa dilanjutkan ya. Jadi seandainya nanti di PMO bulan Februari kita tidak lagi memilih subtopik ini, tapi subtopik ini diharapkan progresnya tetap meningkat ya untuk semester 2 gitu. Karena ya pembelajaran berdiferensiasi itu salah satu inti dari kurikulum merdeka kita kan ngaten nggih. Jadi kita melayani study day dengan pendekatan individual approach, dengan pendekatan individual yang mana bakat, minat dan sebagainya besar itu dapat terlayani dengan baik kan gitu. Berikutnya untuk pembelajaran berbasis proyek itu eh, memang tidak progresnya tidak sepesat pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karenanya kemungkinan besar kita untuk semester depan kemungkinan besar kita akan rapat lagi ya. Semoga apakah pembelajaran berbasis proyek ini masih perlu menjadi fokus kita untuk sampai paruh kedua tahun ajaran yaitu semester 2 itu mungkin ya. Itu sedikit dari kami untuk sekilas tentang pencapaian itu ya, pencapaian dua subtopik itu. Jadi setelah ini saya persilakan dua orang guru ya yang untuk uh, menceritakan gitu ya, berefleksi seperti apa pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk diferensiasinya macam ini. Atau kita tanya dulu nih yang nanti akan bercerita tentang proyek siapa ya? Tentang proyeknya, Sinten? Saya, Bu Novi ya? G project saya. Oke, berarti nanti untuk proyek yang berefleksi dan berbagi praktik baik, Bu Novi ya. Nanti sedangkan untuk diferensiasinya, Sinten? Monggo. Ya, Sinten? saya. Mbak Ula, mungkin dengan Pak Nardi ya? Bagaimana? Berdiferensiasinya, Pak. Mungkin bisa menceritakan. Ibu Pak Nardi. Halo. Halo Pak Nardi ada nggak? Ada. Ya, Ripon kalau Pak Nardi bagaimana? Suaranya belum masuk Pak Nardi. Bapak Sofi, ada Suara belum? belum Pak masuk. Nardi ada ya? Halo Pak Nardi. Masuk belum tuh Pak Di? Sudah masuk tapi masih di mute itu Pak Nardi tidak bersuara. Pak Narsi masih di menu. Monggo di unmute dulu Pak. Unmute. Monggo mungkin bisa dibantu ininya. Pak Nardi kok tidak ada suaranya. Bagaimana Pak? Oke Pak ya. Insya Allah katanya. Monggo tahan pun. Nanti kalau suami ada kendala ini tolong teman-teman yang lain membantu ya. Oke. Kita mulai dari berdiferensiasi dulu nih Bapak Ibu mungkin bisa bercerita. Ada kendala dengan audio nih Pak. Oh, betul. Iya. Nggih. Nanti ada diferensiasinya mungkin bisa bercerita ya. Mungkin di salah satu kelas kan seperti apa diferensiasinya. Oh iya. Lalu jadi nanti Bu Aula dulu setelahnya di Bisa nggak Pak? Oke. Udah masuk nih suaranya Pak Nardi. Hah? Bisa menurut. Oh.
Ya, nanti untuk diferensiasinya nanti boleh ya dari mulai hal-hal yang sudah dilakukan gitu ya, terus kendalanya apa, karena ini nanti kalau diferensiasi memang harus dijalankan terus nih Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa dicontoh oleh temannya, begitu ya, mungkin menggunakan media apa yang menarik dan sebagainya. Ngoten nggih. Halo, halo. Volumenya Sudah. Monggo bisa Bu Aula dulu mungkin. Oke. Jadi dari segi konten juga, nggih. Kemarin itu sudah melakukan untuk ya anak-anak membuat teks artikelnya dan itu temanya itu diserahkan kepada anak-anak sesuai dengan keinginan anak. Nah, diferensiasinya terletak di situ. Selain itu, pembelajaran ini juga berkolaborasi di mata pelajaran informatika. Diferensiasinya seperti apa Bu? Di bagian prosesnya menggunakan media media yang berbeda untuk setiap anak dan sebagainya itu gimana? Anak-anak menggunakan Canva, menggunakan Google Site. Jadi untuk prosesnya seperti itu. Pakai salah satu aja speakernya. Kalau untuk di Zoom-nya nggak apa-apa, pakai dua gitu berapa nggak apa-apa. Yang di speaker di laptopnya itu Bapak Ibu yang berdekatan, cuma pakai salah satu aja. Speaker laptop ya, bukan speaker Zoom-nya. Tunggu. Bisa dilanjutkan Bu Aula? Nah, masih kendala mic ning bengung.
Mungkin bisa memakai laptopnya Bu Novi aja geser ngoten mboten menapa. Oh enggak boleh, mungkin bisa geser ke tempatnya Bu Novi untuk melanjutkan. Nunut. Monggo Bu, mboten apa lanjutkan Ya, Bu. jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia kemarin sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Eh, Kemarin itu sudah melakukan pada diferensiasi kontennya nih. Jadi anak-anak membuat teks artikel ilmiah populer itu berdasarkan minat mereka sendiri-sendiri. Jadi masing-masing artikel itu berbeda-beda, tidak ditentukan temanya itu tidak ditentukan oleh gurunya. Kemudian dari prosesnya itu sendiri anak-anak juga membuatnya melalui Canva dan juga Google Site gitu. Pembelajaran ini juga dilakukan dengan kolaborasi bersama mata pelajaran informatika. Seperti itu mungkin. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang kelihatan berbeda Kak Bu? Mungkin dari antusiasmenya anak-anak, kemauannya untuk belajar, atau seperti apa itu? Mungkin bisa diceritakan. Ngapunten? Mboten. Dengan diferensiasi konten tadi, apakah jenengan itu melihat itu ada perbedaan gitu ya? Mungkin anak-anak jadi lebih semangat. Pripun? Perbedaannya. Nggih. Jadi ada nggak perbedaan ketika jenengan berdiferensiasi atau tidak itu loh Bu maksudnya? Oh setelah saya diferensiasi anak-anak jadi lebih semangat kalau ngerjakan tugasnya atau cari artikel kayak gitu loh. Ada nggak Nggih. perbedaannya gitu? Nggih, sangat tampak sekali. Karena kalau biasanya itu kan anak-anak hanya menuliskan di buku tulis mereka sendiri atau pada lembar kerjanya anak-anak yang sudah diberikan oleh guru. Nah, setelah anak-anak itu menggunakan Canva ini, mereka lebih bersemangat karena di sini kan anak-anak juga diperbolehkan untuk mencari informasi lain dari sumber-sumber yang bisa dipercaya seperti Google Scholar atau ya ada di internet gitu untuk memperluas pengetahuan mereka, untuk menguatkan artikel mereka juga seperti itu. Kemudian mereka juga memasukkan mungkin ada gambar-gambar yang kalau di Canva kan biasanya lucu-lucu seperti itu, nggih. Nah, mereka lebih kreatif di situ juga. Seperti itu. Kendalanya apakah ada Bu? Mungkin Bu. Ini ketika jenengan di pelajaran ini untuk diferensiasi prosesnya berarti juga ada ya Bu ya? Mungkin media pembelajaran satu anak dan lain berbeda atau seperti apa gitu? Ngapunten saged diwang-diwang. Iya, kalau untuk diferensiasi prosesnya Bu, ini kan tadi kan udah konten ya. Kalau untuk diferensiasi prosesnya gitu Bu, ada nggak Bu? Mungkin ada anak-anak yang mencari artikelnya lebih lebih bisa kalau lihat video-video itu, Mama nih. Nah, betul Dari sekali. sumber belajarnya gitu, atau yang satunya lebih banyak baca, itu yang satunya lebih wawancara. Ngoten itu Ya. apakah terlihat Bu? Ya, memang cara untuk mencari informasi itu kan juga banyak sekali. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke anak-anak, kalian boleh mencari
informasi itu melalui wawancara, melalui melihat video, melalui tanya jawab, atau melihat artikel-artikel yang sudah ada mungkin sebelumnya seperti itu untuk mencari informasi yang lebih mendalam lagi seperti itu nih. Jadi mereka di situ ada perbedaan akhirnya yang suka melihat apa lebih paham ketika mereka itu mendengar ya berarti harus melihat video juga atau mendengar dan juga melihat audiovisual. Mungkin mereka juga bisa dari melihat video. Kemudian yang ingin lebih konkret gitu, anak-anak bisa melakukan wawancara dengan orang-orang yang mungkin ada di bidangnya seperti itu. Oke. Kendalanya apakah ada, Bu? Mungkin kendala jenengan pribadi ketika ingin eh, memberikan ini nggih, memberikan kesempatan anak-anak untuk berdiferensiasi baik konten atau memproses gitu dari jenengan atau mungkin dapat cerita dari siswa-siswinya mungkin ada kendalanya monggo. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin dilakukan lebih baik kalau semuanya nanti ingin mengangkat hal yang sama atau dengan proses pembelajaran yang serupa gitu mungkin oh ada yang perlu saya siapkan lebih dan sebagainya. Monggo diceritakan juga. Oke. Mungkin waktu yang diperlukan itu juga. Jadi waktu yang diperlukan itu untuk kegiatan proyek ini kan juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak sekali langsung jadi seperti itu. Itu juga merupakan kendala yang tidak harus membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Kemudian pemahaman siswa mungkin yang tidak merata. Jadi guru selama pembelajaran itu harus mendampingi siswa. Jadi ketika siswa ada yang kurang paham tentang cara menulis di Canva itu seperti apa atau memasukkan informasi-informasi yang didapat itu seperti apa. Nah, itu guru juga harus siap gitu untuk mendampingi siswa gitu dan juga memberikan arahan-arahan kepada siswa gitu. Oke. Kalau semuanya tadi seperti Canva dan sebagainya, tadi apakah karena itu jenengan terus kerjasama dengan TIK kan Bu? Bagaimana nih? Kan tadi kan ada kendala nih untuk anak-anak. Salah satunya kan mungkin memberikan pengetahuan teknis caranya menggunakan Canva, ya, aplikasi dan sebagainya. Apakah hal ini salah satu pertimbangan jenengan kenapa kok berkolaborasi dengan mata pelajaran TIK, ngoten? Nggih, Oh, ngoten nggih. ya. Karena Berarti di ini pelajaran nggih. TIK sendiri itu juga tujuannya itu anak-anak kan belajar Google Site-nya itu gitu. Jadi setelah anak-anak itu menuliskan artikel itu diunggah di Google Site-nya. Oh, gitu. Nggih. 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 Kalau suaminya ini Bu, tadi kan ada yang ini ya, yang butuh waktu yang lebih panjang itu ya. Itu mungkin juga salah satu ini ya, salah satu pertimbangan kenapa kok berkolaborasi dengan mapa lain ngoten nggih, mungkin lebih panjang waktunya Nggih, akhirnya. nggih leres. Oh, nggih. Mungkin ini dari Bu Aula ada kendalanya selain itu mboten enten nggih, Bu? Sudah Insya Allah teratasi ya? untuk sejauh ini ya masih Nggih. itu saja. Nggih, kalau untuk pengetahuan siswa yang beragam tadi kan sudah disiasati dengan guru yang ini nggih, yang memberikan Nggih, pendampingan individu gitu nggih. betul. Oh, nggih. Ini kan Bu Aula kan berkolaborasi dengan TIK ya. Mungkin yang dari guru TIK bisa bercerita juga menambahkan mungkin ada ingin ditambahkan ngoten nggih. Ketika Nggih. berkolaborasi dengan Bu Aula dari bahasa Indonesia ini seperti apa gitu di pelajaran TIK-nya. Apakah memang bermanfaat jadi lebih panjang waktunya dan sebagainya. Monggo. Guru TIK Pak Rahmat nggih. Mungkin Pak Rahmat ingin menambahkan, dipersilakan. Pada waktu pelaksanaan kolaborasinya itu kan kita ada di lab ya istilahnya. Jadi anak-anak mereka membuat
narasi dari cerita yang tugas dari bahasa Indonesia itu, kemudian mereka mengeditnya langsung di laboratorium informatika dengan memanfaatkan komputernya itu untuk menggunakan aplikasi Canva. Terus setelah hasilnya jadi, mereka menguploadnya di Google Site. Jadi bisa langsung kita ngeceknya secara online di site-nya masing-masing siswa. Demikian. Nggih. Kalau jenengan pribadi Pak ketika berkolaborasi dengan Bahasa Indonesia gitu nggih, ini kan pelajaran TIK. Terus Nggih. berkolaborasi dengan bahasa Indonesia itu ada hal-hal yang menurut jenengan itu wah ini kayaknya lebih bermanfaat gitu Pak. Eh, Jadinya nantinya kalau gitu nanti saya akan kolaborasi coba dengan mata pelajaran lain. Mungkin begitu ada begitunya Pak pengalamannya Pak. Yang ingin membuat jenengan itu ingin mengulang kolaborasi dengan mungkin mata tidak harus dengan bahasa Indonesia ya, mungkin dengan mata pelajaran yang lain dan sebagainya gitu. eh, bisa, nih. Seperti contohnya kalau di materi analisis data itu kan bisa bekerja sama dengan matematika juga. Kan untuk pemanfaatan dari aplikasi Excel untuk berhitung menghitung pakai rumus-rumus matematika itu secara dasar. Berarti dimungkinkan nih Pak ke depannya kalau berkolaborasi gitu ya dengan mata Insya pelajaran Allah lain. bisa untuk hampir semua mapel sih sebetulnya bisa. Kayak seperti bahasa Inggris kan juga bisa memanfaatkan materi tentang aplikasi browsing. Itu kan basicnya rata-rata kan kalau kita pakai apa? Itu kan masih basic pakai bahasa Inggris gitu. Yang itu untuk mana? Jadi nggak perlu kita rubah ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi anak-anak memanfaatkan eh, bahasa yang Inggris yang ada di eh, aplikasi Chrome apa-apa itu untuk belajar menerjemahkan perintah-perintahnya di situ pakai bahasa Inggris. Oke. Kalau untuk para ini pengalaman di TK yang mungkin Pak nggih. Untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa ceritakan Pak salah satu modelnya yang sudah dilaksanakan contohnya nopo. Untuk diferensiasinya ada beberapa dalam prosesnya itu ada beberapa siswa yang dalam eh, awal itu belum mengenal sama sekali tentang informatika, khususnya anak-anak kelas 1. Kelas 7, ya, kelas 7 ya. Ya, itu ada beberapa itu yang untuk menyalakan, untuk mengetahui fungsi-fungsi dari komputer itu sendiri. Nah, jadi pada pelaksanaan prakteknya, akhirnya kita memanfaatkan itu tutor sebaya juga supaya pembelajaran tetap bisa berjalan, tapi anak-anak tetap bisa belajar. Yang tertinggal itu pasti tetap bisa belajar, yang sudah bisa langsung melanjutkan ke materi berikutnya. Oh, nggih. Berarti ada juga ya ada perbedaan materi yang dipelajari juga, cara belajarnya juga yang satu mungkin mandiri, yang satu dibersamai ngoten nggih oleh temannya. Iya. Nggih, kalau kendalanya Pak, mungkin Pak bisa ceritakan Pak untuk berdiferensiasi itu, aduh kalau berdiferensiasi itu kalau TIK kendalanya itu apa ya gitu kira-kira. Kalau kendalanya mungkin di apa ya, di bagian nganu, media pembelajarannya yang mungkin kurang saya ada beberapa anak itu juga yang jadi karena kurang inovatif mungkin ya saya. Jadi kadang ada anak-anak yang konsennya itu masih belum terfokus itu, jadi mengakibatkan berkendala untuk mengikuti pembelajarannya lebih baik. Nih, kalau di TIK sendiri Bapak selalu menggunakan media kayak komputer gitu selalu ya Pak ya? Insya Allah selama ini begitu nih. Oh gitu. Kalau sumber Selain belajarnya Pak, apakah sudah bervariasi sumber belajarnya?
Apakah dari buku teks saja atau sudah ada video pembelajarannya, sudah ada PowerPoint mungkin? Sampun apa dereng? Insya Allah ada di kita kan di lab itu kan pakai eh, layarnya pakai TV ya sekarang, jadi bisa langsung memanfaatkan online. Jadi kayak untuk media pembelajaran bisa memanfaatkan dari YouTube juga. Terus untuk PowerPoint juga itu kan termasuk dalam materi juga ya, dalam pembuatan. Jadi selain gurunya menyampaikan lewat PowerPoint juga, anak-anak juga belajar membuat PowerPoint juga. Oh gitu. Sebenarnya udah beragam ya Pak ya. Ada Oke. PowerPoint, ada buku teks juga mungkin ya. Oke. Ada video pembelajaran juga gitu nih. Nah mungkin Oke. salah satunya jangan ketika merasa kok media pembelajarannya saya kok kurang ini ya. Ngoten bisa lebih dioptimalkan Pak beberapa hal yang sudah biasa dilakukan ngoten nggih. Nah itu mungkin bisa Oke. dilakukan nggih. Dan mungkin kadang-kadang kan di kelas kan ketika video semua ada video kan mungkin seperti itu nggih. Itu nanti mungkin bisa dibebaskan anak-anaknya. Jadi disediakan video, PowerPoint karena kan ini online ya Pak nggih biasanya ya. Ini biasanya online ya. Nah, kalau online kan mungkin bisa jangan bikinkan drive gitu ya. Di drive itu Oke. nanti ada linknya, link pembelajaran atau pertemuan keberapa. Nanti di situ sumber belajarnya udah dimasukkan. Video, PowerPoint, jadi anak-anak bebas memilih. Saya mau belajar tentang materi A gitu ya, apakah lihat videonya atau baca PowerPoint-nya atau mau baca bukunya itu mungkin juga bisa jadi salah satu alternatif Pak untuk desain Oke. pembelajaran dari Oke. sumber Jadi belajar. nggih, bisa lewat drive bersama atau sharing itu anak-anak buka di foldernya itu Iya, nih. kan mereka kan pakai ini kan, pakai komputernya kan juga sudah terkonek internet kan nggih? Nggih, semuanya connect internet. Nggih, jadi kan mungkin bisa sembari mengajarkan fitur-fitur drive gitu loh Pak nggih. Nggih, Jadi nanti gitu. jadi kan tidak harus kita kan kadang-kadang bikin video, satu video dilihat bareng satu kelas kan gitu. Ada bikin PowerPoint dilihat bareng itu diberikan aja di drive itu. Jadi ada video, ada PowerPoint, mungkin bisa ditambahkan ada grafis ya Pak. Nggih. Gambar aja. Nah, itu sudah terserah mereka. Mereka mau baca tiga-tiganya boleh, mau lihat videonya boleh, lihat atau baca PowerPoint-nya boleh gitu. Yang penting jangan paringi slot waktu sekian gitu untuk belajar. Nggih. Nah, itu mungkin bisa untuk diferensiasi juga ya. Mereka lebih Oh, suka yang mana terserah kayak gitu. Nggih. Kan nggih, orangnya nggih. kan diferensiasinya kan sudah ada juga gitu loh. Gitu. Jadi kalau untuk sumber belajarnya mungkin bisa dibuat seperti itu. Dan Terima kasih masukannya. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ini mungkin juga bisa dipakai untuk teman-teman semua ya yang biasa memanfaatkan internet juga kan juga di mata pelajaran lain kan juga banyak. Jadi bisa juga mungkin dimanfaatkan. Nggih. Nggih. Nggih, Pun, kalau begitu untuk Bu Aula mungkin dan Pak Rahmat ini ada tambahan lagi atau cukup bisa beranjak ke Pak Nardi nih. Insya Allah sampun. Ngoten nggih. Nggih. Monggo mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin bertanya terkait pembelajaran terpadunya Bu Aula dan Pak Rahmat. Atau ingin menambahkan, sharing ide, nambahin ide, monggo dipersilakan. Mungkin Pak Cahyo atau Pak Nardi atau Bu Novi silakan. Enten? Nggih, cukup dulu. Cukup. Gitu kita ke Pak Nardi nggih, kita dengarkan seperti apa kalau di salah satu kelas yaitu diferensiasi pelajaran batas. Ya. Saya memang untuk di matematika terus terang saya pribadi juga ada sedikit kendala dari awal, terutama tentang minat dan antusiasme anak-anak ini yang saya agak kesulitan ini ya. Untuk itu mungkin saya mencoba beberapa
beberapa media sebagai bentuk diferensiasi dalam menyampaikan materi. Saya gunakan video-video pembelajaran yang memang Nggih. Jadi upaya yang bisa saya lakukan sementara memang masih dengan 3 macam. Jadi dari metode dari video pembelajaran, PowerPoint yang saya siapkan, juga dari penjelasan yang saya berikan juga. Kemudian saya juga berusaha untuk mendampingi kepada anak-anak yang mungkin sedikit agak lemah dalam pemahaman. Namun demikian, memang saya juga merasakan masih belum maksimal ya, masih jauh dari apa yang saya harapkan. Ya mungkin ini saya juga butuh masukan dan juga butuh arahan dari teman-teman guru maupun dari universitas sendiri. Langkah-langkah mungkin yang harus kita lakukan agar lebih bisa, terutama yang jadi masalah perhatian dan sama antusiasme anak ini yang saya mencoba memberikan motivasi juga istilahnya pemahaman agar menarik minat mereka dengan pemantik, tapi kayaknya juga tetap kenapa gitu, apa mungkin gaya saya kurang menarik atau gimana nih, seperti itu. Hanya mungkin di beberapa anak memang bagus ya, mungkin mereka memang dasarnya sudah punya minat yang baik, sehingga kepahaman mereka dengan asesmen yang coba kita tes ke mereka juga memang mereka bagus bisa. Tapi sebagian anak, beberapa orang yang memang kelihatan antusiasmenya kurang, dan juga memang dari paham dasar, istilahnya dari materi pendukung atau prasyaratnya memang juga mungkin juga kurang menguasai, sehingga akhirnya ketika materi yang kita sampaikan juga mungkin tidak bisa dipahami atau kurang menarik karena kekurangan paham dari materi prasyarat tadi atau bagaimana. Ini yang jadi kendala ya sampai saat ini gitu. Saya masih mencoba mencari seperti yang dengan mengaturkan untuk banyak dari belajar dari PMM ya, mungkin karena ini harus perlu waktu khusus yang harus belajar mungkin ya, kadang-kadang ya yang membuat kita belum bisa betul-betul fokus konsentrasi untuk mencari metode yang memang efektif untuk anak-anak seperti itu. Itu sekilas mungkin yang bisa saya sampaikan, kendala yang upaya yang sudah coba saya lakukan, hasilnya memang juga belum maksimal, masih jauh sebenarnya. Karena terbukti dari ini, kadang-kadang mereka ini ketika sesaat itu seolah-olah paham bisa, tapi nanti setelah jarak sekian waktu itu mungkin 2 minggu, 3 minggu kita tanya lagi sudah kayak lupa gitu loh. Kayak enggak lagi ini. Jadi saya juga bingung ini kendalanya di mana gitu loh. Kenapa kemarin waktu kita jelaskan seolah-olah oke, ini bisa Pak, bisa ya. Tapi mungkin setelah kita menginjak materi berikutnya, ada kata dari materi yang kita sampaikan sebelumnya kok sebenarnya kadang-kadang kayak lupa. Nah, jadi akhirnya mau tidak mau kita mencoba mengulang lagi materi yang kemarin, mengingatkan lagi. Sehingga kadang-kadang saya merasa waktu saya untuk mengajar ini dengan 2 JP ini sangat kurang. Saya merasa kurang akhirnya. Nah, ini yang jadi kendala saya pribadi. Mungkin juga betul ya, mungkin metode atau mungkin sistem yang project ini mungkin yang perlu juga, karena masa belum benar-benar melaksanakan untuk masih mencoba mencari project yang pas, mungkin perlu dilaksanakan itu agar bisa juga dilihat kira-kira sejauh mana efektivitasnya sistem project ini dibandingkan dengan yang sudah kita lakukan selama ini.
Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya Pak Nardi sudah mulai melaksanakan diferensiasi ya Pak ya. Salah satunya dengan menyediakan beberapa media pembelajaran ya. Atau sumber belajarnya Nggih, tidak hanya membaca buku teks atau ada video pembelajarannya, nggih, ada itunya ya. Kalau sampai nanti sempat saya tangkap kalau tidak salah itu kan mungkin ada perbedaan kemampuan siswa. Entah itu kemampuan dasarnya yang berbeda atau kemampuan kognitifnya memang secara asal tidak sama kan ngaten nggih. Nah, nggih, nggih. ini bisa dilakukan Pak. Sekarang diferensiasinya mungkin harus ke diferensiasi konten juga gitu, tidak hanya diferensiasi proses. Ngaten nggih. Nggih, Jadi nggih. jadi walaupun jenengan sudah memberikan diferensiasi proses gitu ya, sumber belajarnya udah bermacam-macam, ngoten nggih. Mungkin kegiatannya juga sudah mulai variatif kayak gitu. Mungkin kalau kontennya juga yang bersangkutan itu memang tidak mau, mungkin tetap akan sulit, kesulitan mengikuti. Ngoten. Mungkin dia memang suka melihat video gitu kan, sudah dengan beri layanan, diberi sumber belajar bentuknya video. Tapi apabila kontennya itu level kognitifnya mungkin dia belum ke sana, mungkin juga akan tetap kesulitan anaknya. Nggih, nggih. Ngoten. Jadi mungkin bisa dimulai ngoten ya Pak ya, setelah ini mulai dicek lagi untuk mengarah ke diferensiasi kontennya juga gitu. Jadi konten pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa kita kan begitu. Oke. Nggih, nggih, nggih. Oke, dan memang harus ini ya Bapak Ibu untuk semua mapel juga ya. Jadi langkah awal kita untuk diferensiasi itu kan dari asesmen awal ya. Jadi kalau sudah melakukan asesmen awal Bapak Ibu gitu, itu hasilnya tolong dianalisis ya. Dianalisis sebagai input kita untuk menentukan desain pembelajarannya seperti apa. Desain pembelajaran tidak hanya kalau ngomongkan diferensiasi tidak hanya diferensiasi prosesnya aja gitu ya, termasuk konten yang akan diajar itu seperti apa. Mungkin bisa dicoba ya Pak Nardi ya. Tadi sudah bagus belajar PMP udah begitu ya. Itu mungkin juga bisa tidak hanya belajar di pelatihan mandiri Pak, tapi juga bisa mencari berbagai macam referensi di PMM itu kan seperti itu. Ya, nanti dicek di aksi nyata atau bukti karyanya teman-teman dan guru dari seluruh Indonesia kayak dicari di situ. Diferensiasi konten untuk bab apa, KTP apa kayak gitu nih. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Nih. Oke. Untuk teman-teman yang lain mungkin menanggapi atau mungkin punya ide begitu nih untuk membantu kita sharing ya. Mungkin yang sudah melakukan diferensiasi konten ya kalau tadi bahwa bisa ya. Kelasnya minat itu tadi ya. Mungkin juga begitu juga mungkin ya Pak Nardi ya. Kalau sampai minat mungkin ketika membuat contoh-contoh soal cerita dan sebagainya mungkin bisa disesuaikan gitu. Ya. Dengan anak-anak. Dan mungkin bisa di ini Pak untuk kontennya lebih dikontekstualkan ya Pak ya. Kontekstualkan. Itu biasanya mungkin untuk anak-anak yang level kognitifnya itu semakin kurang itu Pak, itu sebenarnya memang hal-hal yang faktual itu memang harus diperbanyak daripada hal abstrak begitu loh. Oke, jadi mungkin dari konten-konten matematika yang mungkin ada yang abstrak sekali gitu ya mungkin bisa jangan kontekstualkan, jangan lebih faktualkan gitu agar lebih mudah dipahami. Itu mungkin juga mungkin diferensiasi konten atau itu juga bisa. Untuk teman-teman yang lain monggo dipersilakan kalau ingin menambahkan atau memberikan tanggapan atau mungkin wah saya juga punya kendala yang sama nggak apa-apa monggo. Yang lain mungkin Pak Cahyo atau sinten yang lain monggo. J. Halo. Halo monggo. Mungkin ada yang pernah yang bercerita tentang diferensiasi konten ini yang kita Cuma memberikan saran sedikit mawon. terkait
Kalau matematika itu kan karena anak mainnya itu lihatnya dengan angka, sering-sering buka Pinterest. Di situ banyak jenengan tulis worksheet terkait materi apa ngaten, di situ nanti banyak contoh-contohnya dan itu menarik nanti kok Nggih, makasih. dan disediakan. Oke. Ya, kalau kita lihatnya kadang itu Mirsani kayak punyanya anak SD, tapi belum tentu juga anak-anak seumpamanya kalau kita cobakan ke anak-anak sakit napa mboten bisa atau tidak gitu loh. Minimal kan membuat dia senang dulu dengan banyaknya gambar, dengan banyaknya variasi apa di situ. Nah, itu nanti mungkin dari situ akan lebih senang nonton. Oke, itu mawon dari saya. Saya kembalikan datang beliau Ning Ida, monggo. Atau ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke, monggo tadi bagus ya. Menarik itu ya, karena anak-anak SMP itu kan masih ya, jiwanya masih jiwa bermain, kita itu jangan lupa. Makanya sekarang mulai banyak namanya gamifikasi itu ya. Jadi konten-konten pembelajaran itu desain pembelajaran itu dibuat game seperti game gitu ya. Bapak Ibu mungkin juga bisa mulai menggunakan wordwall, like quiz-quiz gitu. Jadi mungkin bisa pakai wordwall, bisa pakai konten-konten game yang lain. Mungkin bisa seperti itu Pak untuk matematika juga ya. Nggih. Saya juga pernah coba pakai TTS itu, cuma ya kok kurang ini. Antusiasmenya masih kurang. Hanya beberapa yang mau. TTS-nya levelnya ini ya kadang kita perlu evaluasi Bapak Ibu. Jadi kita ingin mencoba sesuatu, Iya. model pembelajaran yang lain, belajar yang bervariasi itu kan perlu dicek. Yang senang siapa, yang tidak nyaman siapa pakai itu kan ngoten. Terus yang sudah bisa mengikuti siapa itu mungkin memang perlu dievaluasi gitu. Tapi kontennya itu yang jadi memang perlu evaluasi. Makanya mohon kepada teman-teman juga ya untuk membuat pertemuan hari Selasa untuk seperti ini salah satu sharing gitu. Jadi baru habis ini TTS gini soalnya seperti ini ya gitu kan. Mungkin coba teman-teman guru diaturi untuk mengerjakan hal jadi dengan mengerjakan mungkin bisa dimasukkan ya kayak gitu. Oh, kalau seperti ini mungkin bisa dirubah ini Pak gitu visualnya atau apanya gitu biar lebih seru. Iya. Ini aja Bapak Ibu itu sangat bagus loh ya kalau ingin dicoba itu tidak harus boleh ke teman-teman guru nggak apa-apa gitu. Walaupun kita level kan belajar berbagai macam pelajaran ya. Juga kita belum tentu kan di guru bahasa Inggris misalnya gitu ya belum tentu lebih memahami pelajaran TIK daripada siswa yang sekarang sedang belajar ya Mbak. Oke. Tuh, karena kan kadang-kadang pengetahuannya mungkin kita tahu kita yang kurang lah itu tidak apa-apa gitu. Walaupun mungkin teman-teman di sekolah kita itu kan tidak ada ini ya. MGMPS sekolah kan tidak ada orang yang satu ini bukan gurunya. Itu nggak apa-apa. Guru dari berbagai macam bidang studi betul apa gitu. Ya, jadi kalau punya media baru, pembelajaran baru sebagainya nggak apa-apa bicara aja gitu. Jadi untuk ngecek juga kan gitu kan ada jadi begini, wah loh saya cek kamu apalagi anak-anak kan bisa jadi seperti itu, nggak itu bisa jadi timbal balik di bapaknya ya sama nggak ngerti yang mana gitu karena kadang-kadang murid itu kan susah untuk mengungkapkan nih Bapak Ibu ya
kan dia kesulitannya di mana kan nggak tahu. Nah, mungkin dengan kita meminta tolong guru-guru kita bersama teman itu bisa lebih dikomunikasikan gitu loh. Apa yang sudah kita buat itu sebenarnya ada kurangnya, ada yang tidak dimengerti itu bisa lebih bisa dikomunikasikan kalau guru-guru teman-teman guru yang nyoba duluan. Mungkin ngoten Pak Nabi. Iya, iya. Nggih. Oke. Kita untuk diferensiasi kan ya Pak. Jadi Nggih. memang kalau saya amati itu kan hampir itu sudah melakukan diferensiasi ya gitu. Walaupun tadi ada yang sudah ada proses saja, ada yang proses ada konten gitu ya. Untuk yang diferensiasinya masih proses saja, mungkin mulai belajar melangkah gitu ya, ke diferensiasi konten. Karena itu penting juga. Ya. Karena tadi Oke. ketika dengan bercerita, berefleksi tadi kan ketemu ya Pak Narti ya. Sudah Nggih. belajar kan ya, tapi kalau masih ada kendala. Kayaknya kalau dari kemampuan anak-anak, nah kalau dari kemampuan anak-anak itu maksudnya nanti konten salah satu. Dan kalau proses kan salah satunya minat nih Bapak Ibu ya. Terutama yang bermain kan minat, yang belajar kan begitu ya. Nah, ini kan kemampuan kognitif anak ngerti gak ki semua melihat konten. Kan? Nggih. Oke, terima kasih nggih Pak Narti untuk Pak Narti dan Bu Aula dan juga Bapak Rahmat ya terkait pembelajaran berbasis untuk guru-guru yang lain yang menceritakan seperti apa nanti bisa kita elaborasi lebih jauh di pertemuan kurikulum ya Bu Novi deh. Kakak kurikulum Insya mungkin bisa Allah. seperti apa diferensiasinya bisa ditanyakan. Nanti kan kita juga bisa saling sharing. Mungkin ditambah ini, ditambah itu kan gitu kan. Nih. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke ini ya. Yang kedua, subtopik yang kedua yaitu pembelajaran project base. Jadi pembelajaran berbasis project untuk mata pelajaran tentunya. Nah, sebenarnya kita itu kan sudah sering di Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Itu untuk walaupun mungkin yang paling sering melaksanakan itu kan pelajaran seperti prakarya, itu ya. Pelajaran seperti seni budaya, kemudian IPA, itu kan yang paling sering ya. Nah, tapi ini kan sebagaimana subtopik kita yang kemarin hari bulan Agustus itu kan kita sepakati ya kita memilih pembelajaran berbasis proyek. Gimana di sekolah Oke. kita ingin kita tingkatkan. Kenapa latar belakangnya itu kan kita merasa bahwa pembelajaran berbasis proyek itu adalah salah satu model pembelajaran pendekatan pembelajaran yang sangat memudahkan siswa untuk aktif. Gimana? Nah, karena kita ingin kurikulum ini kan salah satunya kan berbagi ini ya titik pusatnya adalah siswa. Makanya dengan pelajaran berbasis proyek kita harapkan siswa lebih aktif belajar itu. Walaupun ini kita banyak kendala ya karena kita juga terutama di beberapa mata pelajaran kan memang tidak terbiasa kan dan seperti itu. Oleh karenanya kan kemarin harapan kita kan juga biar saling membantu kita punya terpadunya kan begitu. Jadi sebenarnya untuk Bu Aula yang pembelajaran diferensiasi kan juga modelnya project ya Bu Aula ya. Nggih. Nah ini nanti begini Bapak Ibu, ini progresnya kan tidak sebagus diferensiasi gitu ya, mungkin memang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Mungkin kemungkinan besar kita akan dapatkan lagi apakah itu program untuk pembelajaran berbasis project mata pelajaran itu perlu kita dalami lagi di semester berikutnya begitu Bapak Ibu. Karena ini bersama lagi memang kita perlu sering memang Bapak Ibu harus sering dilaksanakan gitu kan. Dan seperti bagaimana kita kemarin ketika pertemuan itu sudah berbincang ya bahwa nantinya kurikulum diharapkan bisa membackup Bapak Ibu guru juga untuk mendesain pembelajaran berbasis project. Jadi untuk guru-guru mapel silahkan jangan lupa untuk belajar nanti kurikulum ya, biar dibantu kalau ada kesulitan gitu, urun rembuk atau berkolaborasi. Kita langsung ke ini ya, refleksi untuk pembelajaran berbasis project dari sampaikan ke salah satu guru oleh Bu Novi ya tadi ya. Oke. Monggo Bu Novi, saya persilakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Di sini akan saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya lakukan di kelas 8 ini. Bertepatan dengan materi yang saya sampaikan adalah terkait recount text. Recount text itu salah satu materi yang mengisahkan atau menceritakan pengalaman di masa lalu. Gitu. Kegiatan proyek di sini, proyek akhir, pengen saya agar anak-anak itu memang mau senantiasa belajar untuk membaca, bisa membaca gitu, membaca teks berbahasa Inggris sehingga anak-anak terbiasa untuk melafalkan dalam teks bahasa Inggris. Salah satunya itu niat saya kenapa saya membuat proyek, dan proyeknya adalah akhirnya itu membuat buku antologi dari kumpulan dari anak-anak yang sudah membuat seperti itu. Dan kegiatan proyeknya itu beberapa aktivitas yang dilakukan anak-anak setelah mendapatkan pemahaman materi terkait recount text itu, anak-anak diminta untuk membuat draft awal begitu. Dengan mohon maaf di sini karena tujuan akhirnya, maksudnya goal dari proyeknya itu adalah untuk membuat buku antologi, sehingga saya tentukan temanya. Akan tetapi tetap saya persilahkan bagi anak untuk memilihkan cerita sesuai dengan pengalaman mereka sendiri atau keinginan cerita yang mana yang akan mereka pilih. Contohnya ketika temanya, kenapa kok saya tentukan tema? Karena biar bukunya nanti kalau dibaca tidak monoton, menarik begitu, biar berbagai jenis teksnya gitu yang akan dibaca. Contohnya terkait perjalanan. Contohnya temanya tema perjalanan seperti itu. Jadi saya tetap mempersilahkan kepada anak-anak perjalanan yang pengen kamu ceritakan atau kisah pribadi kalian yang pengen kalian ceritakan itu perjalanan yang apa yang menurut kalian mau diceritakan seperti itu. Contoh lain seperti tema pengalaman lucu. Nah, pengalaman lucu itu yang kira-kira kalian pengen diceritakan pengalaman lucunya itu yang bagian mana atau yang mana yang pengen kalian itu yang saya persilahkan kepada anak-anak untuk memilih pengalaman lucunya itu yang mana untuk dipilih bagi anak-anak gitu. Pengalaman belajar, ada lagi tema pengalaman belajar, itu juga saya serahkan ke anak-anak. Banyak yang diceritakan, ada kemarin itu kisah proyek, ada juga yang sedihnya itu sampai menceritakan tentang kisah keluarganya begitu. Terus ada juga yang kisah anaknya itu waktu perjalanan liburan dari pondok itu dia perjalanan dengan keluarganya ke pantai gitu, terus ada macet sehingga dia mampir ke pantai, ada yang seperti itu. Ada yang juga dia itu dapat pengalaman, salah satunya dia tahu Tugu Pahlawan Kem Darto itu yang letaknya kalau tidak salah Madiun, kalau nggak salah itu diceritakan, dia jadi dapat pengalaman belajar di situ tentang seorang ketua pertama karate seperti itu, Kerasakti kalau nggak salah seperti itu di kisahnya seperti itu. Nah, itu berbagai pengalaman yang dikisahkan ke anak-anak. Jadi nanti ada kegiatan aktivitas yang mana nanti anak-anak itu membuat draft, setelah membuat draft teksnya itu nanti berkelompok, sebelumnya itu kan individu terus setelah itu dibuat kelompoknya itu nanti anak-anak itu membacakan di depan kelompoknya gitu, di depan kelompoknya masing-masing. Kebetulan ada tiga kelompok yang terdiri dari tiga siswa, sehingga anak itu bercerita di kelompoknya itu sendiri. Terus anak yang lain di kelompoknya
itu memberikan tanggapan, saya berikan instruksi untuk menanggapi dari temannya yang sedang membacakan atau mempresentasikan hasil draft awal ketika dia membuat tax recount. Setelah itu, setelah dapat tanggapan dari teman-temannya, anak-anak menyempurnakan kembali tax recount yang sudah dibuat. Selanjutnya, mereka juga diajak untuk cek tata bahasa begitu, cek ejaan. Itu ada di grammarly.com. Saya ajak ke situ. Nah, di situ anak-anak bisa melihat sendiri, itu dinilai sendiri sama anak-anak apa yang kurang di situ begitu. Jadi ada yang setelah koma masih belum dispasi, setelah titik belum ada belum huruf besar seperti itu. Terus ada juga yang kosakatanya itu yang salah tulisan, maka di situ juga ditunjukkan dengan adanya garis-garis merah pada grammarly.com itu. Di situ. Selanjutnya setelah sudah direvisi, diminta untuk menuliskan di Canva. Dan di situ saya persilakan pula kepada anak-anak untuk menghias buku yang di situ. Di bagian bukunya nanti tetap dari saya juga sebagai editornya, nanti saya dan biar dilihat itu enak, tetap masih ada revisi dari saya seperti itu. Nanti setelah di Canva ada bagian akhir, mereka diminta untuk presentasi di depan kelas. Nah, itu juga ada penilaian terkait reading. Gitu. Ya, mungkin seperti itu untuk kegiatan proyek membuat tax recount yang dengan goal teksnya itu dibuat buku antologi seperti itu. Beliau ning udah. Luar biasa ya, menarik sekali nih Bung ya. Nanti selain berproyek ada produknya ya Bu ya. Insya Allah. Ini tadi ini ya, tadi juga untuk yang pelajaran yang sebelumnya yang diferensiasi itu ya, bahasa Indonesia dan TIK tadi itu kan artikelnya siswa itu kan masuk ke Google Site, betul ya? Iya, boleh. Artikelnya anak-anak masuk Google Site. Iya, terus sih. Ya itu Bu Novi, kenapa itunya videonya? Kok tertutupi kertas apa-apa. Nah, ini yang saya tanyakan ya, untuk Bu Novi itu kan rencananya nanti produknya dari proyek itu kan bentuknya buku ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Okay. Nah, bukunya ini ya Bu ya, mungkin kalau penangkapan saya betul kan sementara bukunya itu kan buku fisik ya Bu ya, buku printed ya. Iya. Ya. Nah, ini senyampang dengan Google Site tadi itu nggih. Mungkin bisa dikolaborasikan juga gitu. Kalau di Google Site tadi, mohon maaf. Google Site tadi itu Google-nya setiap siswa punya satu Google Site atau guru membuat satu Google Site itu nanti siswanya itu dimasukkan ke satu Google Site untuk Bu Aula dan Pak Rahmat. Bagaimana? Jadi kan untuk TIK-nya itu kan sebenarnya kan praktek Google Site itu ya, dan salah satu isi Google Site-nya itu kan maunya artikel itu salah satu isinya, kontennya, gimana? Guru Nah, membuat itu Google Site-nya itu kan setiap anak kan membuat artikel, betul ya Bu Aula ya? Setiap anak kan buat artikel yang nanti dimasukkan Google Site. Yang ingin saya tanyakan, setiap anak itu punya satu Google Site yang isinya hanya artikel dia, atau Google Site-nya itu jadi satu gitu. Mungkin kelas 7 gitu ya. Itu proyeknya tadi itu kelas berapa Bu? Kelas 8 ya? 8. Oke, sebenarnya Google Site kelas 8, katanya gitu ya, itu dimasukkan semua itu dari hasil anak-anak yang tadi dimasukkan semua. Atau tadi setiap anak punya? Bagaimana? Setiap anak punya. Karena anak-anak juga punya belajar ID kan ya? Itu kan bisa dimanfaatkan, Pak. Setiap anak punya. Nah, itu kan cocok ya dengan punyanya Bu Novi. Maksud saya begini, ketika punyanya Bu Novi tadi itu kan antologi jadi satu ya? Iya. Nah,
Kalau antologi printed itu kan Anak-anak bagus. bagus Semua itu. itu kan semua modelnya itu kan bagus gitu ya. Cuman daripada hanya printed saja, itu mungkin bisa juga yang modelnya online gitu. Jadi model buku online, Bu. Oke. Nanti Oh dibuatin yang iya. model apa tuh yang kayak Flipbook, model flip, dibuka-buka itu loh Bu, kayak e-book nggih, itu. Nah, itu nggih, mungkin nggih. juga akan lebih bisa apa ya? Terdistribusikan ke orang tua, begitu. Kan nanti bisa dibentukkan PDF kalau sampai tidak ada yang punya EPUB gitu ya dan sebagainya itu kan bisa dibentukkan itu. Atau mungkin yang ingin di model online bisa dimasukkan ke Google Site-nya anak-anak. Ini kalau jenengan juga kelas 8 ya Bu Novi ya? Proyeknya kelas 8 juga atau kelas berapa Bu? Iya, Nah, apalagi kalau kebetulan kelas 8 ini. kebetulan sama-sama kelas 8. Jadi Google Site yang sudah Kelas dibuat 8. di proyeknya Bahasa Indonesia dan TIK tadi, itu kan isinya masa ya cuma satu artikel. Kan aman-aman toh nggih? Nanti saya yakin bisa untuk pengembangan pembelajaran TIK Pak Rahmat. Nggih mboten? Akhirnya gitu ya, mungkin anak-anak bisa difasilitasi setiap pembelajaran TIK, apa yang sudah dia pelajari, dia harus bikin entah itu rangkuman, entah itu infografis gitu ya Pak ya. Dari pelajaran itu untuk dimasukkan ke site dia, gitu Pak Rahmat. Kan sepertinya sudah punya desain ya Pak ya, rencana seperti itu kan nggih. Jadi pembelajaran TIK daripada dia nyata, dia hanya mendengarkan video, suruh aja bikin Google grafis hasil belajarnya dia, nggih mboten? Oke. Nah, dari grafisnya itu, selain guru bisa lihat anak ini sudah tahu apa saja ngoten nggih, itu nanti bisa disimpan sekalian di site-nya itu. Gitu loh Pak Rahmat. Kalau untuk pembelajaran TIK ke depannya, nggih Oke. mboten? Terus Oke. konten-kontennya itu bisa diambilkan dari berbagai macam mata pelajaran. Suara Kan di berbagai mata pelajaran itu kan ada kadang-kadang ada guru yang mengadakan praktik, ada guru yang produk, gitu mboten? Itu bisa difoto produknya dimasukkan ke Google Site dia. Jadinya nanti Google Site-nya anak-anak itu bisa jadi Oke. portofolio Terus. digitalnya anak-anak, begitu loh Bapak Ibu maksud saya. Itu bagus ya, bagus sekali. Jadi Oke. tadi ketika Bu Novi menyampaikan tentang Insya Allah. antologi gitu, wah ini bisa dikolaborasikan sekalian ini dengan site-nya yang tadi kalau memang setiap anak punya. Untuk wali kelas 8 sinten? Bu Nastiti ya? Bu Tika ya? Oke, ketika. Nggih, mungkin Bu Novi atau Pak Rahmat itu mungkin bisa kolaborasi dengan Bu Tika ya, Pak ya. Untuk membuat ini pionir ya Pak, pilot project bisa nggak seumpamanya Google Site ini jadi ininya anak-anak, jadi apa namanya digital itu loh Pak, portofolio digital. Jadi nanti kalau semuanya orang tua gitu ya, orang tua ingin lihat apa Bu itu Bu? Karyanya anak di antologi jenengan gitu ya, ya antologinya yang bentuknya tadi buku atau PDF tadi bisa dimasukkan ke site anaknya gitu loh. Oke, Nggih bisa mboten? masuk ke situ, ke link Nggih. site. Bisa jenengan projekkan juga Pak Rahmat. Projeknya apa? Jadi dia setiap pelajaran TIK gitu ya Pak Rahmat ya. Dia nanti harus menceritakan tentang kehidupan dia belajar entah di pondok atau di kelas gitu ya selama 1 minggu. Jadi kayak bikin diary itu Pak. Oke, Nah, bisa. bisa nggih gitu. Dan nanti kalau semuanya kita bisa ini Bapak Ibu, kita betul-betul ini bisa kita projekkan nggih. Nanti kita bisa kerjasama dengan seluruh guru mata pelajaran gitu ya. Untuk memfasilitasi anak-anak itu mempunyai gambar. Ya minimal kalau pelajaran bahasa Inggris 1 minggu itu ada gambar dia 1 gitu. Gimana? Nanti tidak perlu gurunya ngirim ke Kegiatan. anaknya. Jadi apa ya? Dokumentasi pembelajaran dia kita taruh di satu drive. Anaknya biar ngambil sendiri ketika pelajaran TIK. Paham maksudnya? Iya. Jadi ini di pelajarannya Bu Novi gitu ya. Bu Novi akan mungkin foto 4 atau 5 foto di pelajarannya Bu Novi. Yang itu memang memungkinkan semua anak itu tercover gitu loh Bu. Nah, nanti ditaruh di drive itu, drive bersama ketika pelajaran TIK anaknya ngambil foto yang relevan yang ada dirinya, Nggih. relevan ada produknya dia, begitu. Nggih mboten? Itu kan itu juga nanti jadi portofolio gurunya gitu. Jadi anak-anak yang Bisa. menyimpankan jenengan, pembelajaran jenengan di Google Site-nya mereka. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Idenya ya. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti ya Pak Rahmat ya untuk di kegiatan-kegiatan berikutnya, nggih. Insya Allah, Neng. Insya Allah. Nggih.
Bapak Ibu sekalian, ini ada tanggapan untuk Bu Novi atau pertanyaan, monggo? Ada tanggapan untuk Bu Novi atau pertanyaan, monggo? Atau sudah? Ini kan nggih, selain Bu Novi juga nanti insya Allah kita sepakati ya Bapak Ibu ya, insya Allah selamat sampai paruh tahun ini kita akan mencoba berproject ya di mata pelajaran kita perbanyak itu. Setuju Bapak Ibu? Kalau gini, Nanti tolong ini ya, tolong tim kurikulum ya, dengan wakakurikulumnya Bu Novi nanti mungkin bisa didorong terus nggih. Ya. Ketika kita rapat nggih. Nggih Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan kita hari ini membawa kebermanfaatan. Untuk tindak lanjutnya kita sampai bulan Januari kita akan ini ya proyeknya sebelum kita tentukan topik ya itu topik yang baru ya mungkin topiknya nanti kalau kita sepakati memang tetap tentang pembelajaran proyek ya akan kita pilih lagi begitu. Kita masih terus untuk diferensiasinya ditingkatkan terus ya. Ininya apa namanya desainnya itu baik proses konten gitu ya atau mungkin asesmennya produknya dan sebagainya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Saran untuk pelajaran bahasa Jawa nih. Nggih. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek umpama untuk unggah-ungguh basa. Jadi unggah-ungguh basa itu kan ada ngoko lugu, ada ngoko alus, krama lugu, krama alus. Itu niku sekedar nyuwun saran saya pripun untuk berdiferensiasi dan berbasis proyek itu. Kan ada anak-anak yang jarang menggunakan, bahkan ada yang berbeda daerah, itu kan nyuwun saran mawon yang ini kan utawi rencana yang sang. Oke, mungkin teman-teman ada yang memberi saran, monggo. Atau urun ide. Atau mau dibahas lebih lanjut di pertemuan hari Selasa khusus bahasa Jawa, pripun? Boleh. Nggih, saged. Nggih pun Bapak Ibu, gitu nggih. Jadi ini akan kita tindak lanjuti terutama untuk bahasa Jawanya di pertemuan hari Selasa. Boleh kita tutup ya Bapak Ibu ya? Karena mungkin ada jenengan yang mungkin kepepet ini, ada yang belum sholat dan sebagainya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live niki nggih. Nggih.